Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rumah saya kembali didatangi orang-orang baik, orang-orang soleh. Dan kali ini di samping saya adalah Bang Sofyan Alop atau yang lebih dikenal dengan Bang Cuping Topan ya. Mungkin Anda pernah melihat beliau, wajahnya sangar, ternyata hatinya rinto ya. Wajah boleh rambo ya Mas ya, Bang ya, tapi hati rinto. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Kabar-kabarnya ini safari dakwah ya? Ya, betul, syiar dakwah. Emang bisa potongan seperti ini menjadi seorang pendakwah, Bang? Ya, balighuani walau ayah. Sampaikan walaupun hanya satu ayat katanya ya. Jadi benar kata orang-orang barat itu ya, jangan melihat buku itu dari covernya ya, tapi lihat dari kata pengantarnya, lihat dari isinya. Bang, gimana ceritanya tertarik pada dunia dakwah? Ya, nah sebenarnya saya tuh kan memang berawal dari dunia acting, dari dunia film. Kemudian berambah dari dunia dakwah itu setelah di tahun 2017 video saya viral ketika menjadi imam. Nah, mulai dari situ ya saya pikir sebelumnya saya ngaji, saya pikir karena saya sudah bisa ngaji, udah sebatas itu aja. Ternyata masih banyak perlu yang harus saya perbaharui, baik itu dari bacaannya, hukum-hukumnya maupun maharijul hurufnya. Banyak juga dapat nasihat-nasihat dari ulama-ulama, guru-guru saya, termasuk almarhum Syekh Jabir, Ustaz Hidayat, Ustaz Faruroji, dan beberapa guru-guru lainnya. Masya Allah. Dan pada akhirnya pertama kali berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga sosial dakwah. Nah, disitulah saya menceritakan tentang pengalaman perjalanan hijrah segala macam. Hanya bercerita aja gitu. Nah, mulai dari situ saya intens fokus. Nah, harus ada sesuatu yang harus bisa saya sampaikan juga gitu lewat pengalaman saya, hijrah saya bersama teman-teman gitu. Terus apalagi namanya upgrade lagi nih ilmu yang harus kita bisa ini kan gitu. Betul. Belajar lagi dari guru-guru kita gitu. Karena kan yang saya tangkap itu dari beberapa guru-guru, mereka sampaikan bahwa setiap orang bisa menjadi dai. Betul. Baik itu dai buat kita maupun keluarga kita maupun teman-teman kita. Tapi kalau kita menjadi seorang ustadz ulama itu kan harus butuh kita belajar segala macam. Ya, dapatlah nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Terutama juga Tuan Guru Abdul Somad ketika video saya viral. Itu kan ada yang pro ada yang kontra. Dari sisi penampilan tuh bagaimana menjadi imam. Iya, penampilan seperti ini. Gitu. Betul. Akhirnya saya minta nasihat dari Tuan Guru UAS, Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, gimana nih? Jadi ketika video saya viral ini kan menjadi sebuah perhatian bukan cuma di dalam negeri tapi di seluruh dunia. Iya, betul. Bahkan video saya itu viral mencapai 9 juta. Wow, iya benar-benar FYP. Nah, saya nanya, apakah saya mesti harus motong rambut supaya untuk berubah secara penampilan? Kata Tuan Guru, jangan gitu, karena bagi beliau tidak semua ustadz yang ketika mereka menyampaikan nasihat itu bisa masuk di berbagai kalangan. Biarkanlah Bang Cupin dengan style Bang Cupin supaya ketika dakwah di kalangan komunitas Bang Cupin itu bisa sampai gitu. Nah, alhamdulillah hikmahnya apa? Ketika pada saat video saya viral, pertama kali saya diundang di Surabaya. Itu yang hadir di satu masjid itu ternyata anak-anak pang. Anak-anak pang yang pakai anting di hidung, di kuping. Iya, banyak sekali emang di Jawa Timur itu. Segala macam. Itu kan di Jawa Timur banyak. Banyak, betul. Kemudian mereka menyampaikan rasa terima kasih sudah mewakili mereka. Dan apa mereka sampaikan bahwa sebenarnya kami ini ingin hijrah juga. Betul. Cuma kami belum menemukan sebuah wadah. Betul. Kadang-kadang ketika kami datang ke masjid, kami tuh dianggap sebelah mata gitu, begini-gini. Dengan lahirnya ketika video Abang viral itu terwakilkan kami, dan pada akhirnya kami ya mulai percaya diri untuk bisa membuat satu komunitas yaitu Pang Muslim. Pang Muslim. Gitu. Kalau dulu saya ingat Ustadz almarhum Kiai Haji bukan Jainuddin MZ mengatakan seorang pendakwah itu harus tahu irama gendang, ya kan? Kalau dia kalau gendangnya anak pang ngerok. Ya, penampilannya harus ini. Jadi memang benar sekali kita perlu pendakwah-pendakwah yang mungkin kalau orang yang belum mengerti Islam takut melihatnya. Aduh, celana cingkrang, jenggot, apa-apanya. Kita jadi takut, tapi mereka-mereka yang mungkin gaya-gaya kayak Abang ini juga banyak yang nggak bisa kita hilangkan ya Bang. Yang mereka juga adalah muslim yang harus kita rangkul gitu. Terkadang juga di sisi lain juga ada orang yang ketika dia sudah belajar hijrah, misalkan dia ikut di komunitas kajian CIA. Ada yang komunitas kajian si B, misalkan yang apa namanya ekstrim, yang ini. Nah,
Mereka tuh saling apa ya? Akhirnya bikin sebuah komunitas yang saling petak-petakan di antara Iya, teman-teman yang merasa lain gitu. dirinya lebih Ya, bagus, gitu. lebih syar'i, lebih syar'i, kafah, lebih orang lain ini, enggak gitu, gitu. ya. Jadi terpecah-pecah ya Bang Lebih ya. Islami, Lebih gitu. Islami. Nah, makanya tidak semua ketika kita berikan ceramah atau syiar atau apa ke teman-teman yang mereka baru hijrah, kita langsung kasih kata-kata yang bahas tentang yang berat-berat, fikih yang berat-berat ya, halal haram iya, gitu ya, betul, jangan betul. sampai ke situ. Jangan Tapi bagaimana sampai, saya ya. selalu lebih ke pendekatan emosional dulu. Emosional ya. Nah, Mereka ini suka enaknya dulu kita gitu ya. masuk dari sisi Betul, mana nih? betul, Nah, betul. seperti itu. Iya. Jangan kita langsung dakwah. Ini haram, ini nggak boleh gini Iya, ya. iya. Tidak semua orang bisa menerima gitu iya, kan. betul. Nah, Ya kadang-kadang memang Islam kita itu lebih banyak menata kulit Bang ya. Ya. Jadi penampilan dulu yang ditata, tapi hatinya enggak. Padahal yang penting itu kan sebenarnya kan akidah itu ya. Akidah itu Ya. menyangkut hati gitu Ya, kan ya. benar. Dan ini asik banget ya ngobrol-ngobrol Bang. Katanya dulu pernah dianggap bukan orang Islam ya? Ya banyak. Banyak sekali pengalaman saya. Dan justru ini, saya tuh sebenarnya tuh tidak terlalu pingin tahu. Maksudnya tidak terlalu banyak orang yang tahu tentang identitas saya sesungguhnya gitu. Dan selama saya berkecimpung di dunia para public figure entertainment itu kan, saya memang sengaja menyembunyikan identitas supaya orang tuh apa ya, dalam tanda kutip gitu, wah ini hanya melihat dari sisi penampilan luarnya aja. Bahkan ada di antara sebagian teman-teman yang ketika mereka tahu saya sholat, saya ngaji, baru mereka kaget. Iya, iya. Padahal selama ini mereka udah kenalan, berteman, berkawan. Padahal Pasti senang punya- azan. Iya, Ya iya. jadi muazim ini ya azan. Boleh nggak sedikit aja azan Bang biar kita dengar. Coba. Bismillah. Coba kita dengar Bang. Biar penonton tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merinding ya. Merinding Masya Allah. Bang, mungkin saya pengen tahu nih Bang. Sekarang kan sudah punya anak 3, udah Ya. berkeluarga. Tapi Abang masih tetap di dunia keartisan atau memilih jalan dakwah? Ya. Dua-duanya masih tetap jalan. Walaupun syuting, tapi kan ada nilai-nilai syiar dakwah di Iya, dalamnya. betul. Ya kan? Nah, kita lihat aja. Nanti kan bisa ngatur waktu. Misalkan Iya. ada tawaran main film dengan gendernya religi misalkan, ada syiar dakwah di situ ambil. Ambil. Jadi kita bisa berdakwah Atau dimanapun. mungkin ada sesuai dengan karakter yang pas, yang Iya. cocok ya ambil. Alhamdulillah sekarang Abang kan sudah banyak dikenal sebagai pendakwah juga. Apa cita-cita Abang selanjutnya ke depannya? Karena sebenarnya ujian yang paling terberat itu adalah bagaimana kita dakwah di lingkungan kita sendiri. Iya. Di lingkungan keluarga, Betul, ya kan? betul. Kadang kita bisa berdakwah di luar, tapi untuk di keluarga sendiri itu kan Itu yang berat. sebuah ujian, tantangan Ujian, yang berat ujian. juga gitu. Dan Iya. alhamdulillah saya mungkin lebih banyak motivasi buat anak-anak kalangan muda sekarang ini ya. Iya. Ya. Apalagi kita hidup, mohon maaf nih, di penghujung akhir zaman ini kan terlalu sibuk dan terlalu terkontaminasi dengan gadget. Ya, media sosial, handphone yang kita gunakan, apalagi muncul lagi teknologi AI segala macam, Iya, kita betul. nggak bisa membedakan mana informasi yang betul-betul tersaring dan mana yang memang menebarkan hoax dan sebagainya. betul. Tinggal pintar-pintar kita aja menelaah sebuah berita informasi gitu Iya, kan, iya. dan gitu. Karena ini kan bagian dari ikhtiar kita untuk menyebarkan kebaikan. Ya. Masya Allah. Jadi benar-benar hijrah ya Bang ya. Ya. Hijrah yang baik, hijrah yang lebih ke positif. Sekarang kan artis-artis itu kan pada sebutnya artis hijrah gitu lah Ya. Pak. Yang pasti yakinnya ke depannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Dan saya yakin semakin kita mendekati Allah semakin banyak Ya. ujiannya Bang ya. Betul, dan hijrah itu tidak hanya
kepada kita sebagai para public figure aja, artis saja, bahkan Nabi, Rasul aja pun melakukan hijrah. Iya, betul. Begitu juga guru-guru kita yang mungkin hijrah dari ilmunya yang mungkin sedikit melenceng, diperbaiki kembali. Jadi memperbaiki hal-hal yang baik menjadi lebih baik dan jauh lebih baik. Oke, Masya Allah. Asik juga ngobrol-ngobrol sama Bang Juping ya. Bang Juping, sebelum ditutup, boleh dong cahaya Al-Quran, kan ini temanya hari ini. Cahaya Al-Quran, baca dong Al-Quran satu bait aja, biar kita dengar semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bang Juping. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Juping ini menginspirasi kita semua, terutama anak-anak muda. Tidak ada kata terlambat. Jangan takut apapun penampilan kita, yang penting akidah kita satu, yaitu kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya coba isi dulu ya, Bang Juping. Kayaknya Bang Juping lebih enak nanti